Laksmi rela mengorbankan masa depannya demi keluarganya. Namun di hari pernikahannya, sebuah rahasia besar terbongkar dan bencana yang tak terduga pun terjadi. Sejak saat itu, hidup Laksmi tidak akan pernah sama lagi. Beginilah ceritanya. Kisah berlanjut ketika kebakaran besar yang terjadi di Hotel Oberoi semakin tidak terkendali. Api terus membesar dan menyebar ke berbagai bagian gedung. Kepulan asap hitam memenuhi lorong-lorong hotel hingga membuat para tamu kesulitan bernapas. Semua orang berusaha menyelamatkan diri. Teriakan dan kepanikan terdengar dari berbagai arah. Para tamu berlari menuju pintu keluar sambil berusaha mencari anggota keluarga mereka yang terpisah di tengah kekacauan. Di tengah situasi yang mengerikan itu, Rishi masih berada di dalam hotel. Meski staf dan petugas keamanan memintanya keluar, Rishi menolak meninggalkan gedung sebelum memastikan semua orang berhasil dievakuasi. Baginya, keselamatan para tamu jauh lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Karena terlalu lama berada di dalam area yang dipenuhi asap tebal, kondisi Rishi mulai melemah. Napasnya semakin berat. Pandangannya mulai kabur. Namun ia tetap berusaha membantu siapapun yang masih terjebak. Sementara itu, Laksmi yang sedang mencari jalan keluar juga masih berada di dalam gedung. Ia terus memanggil Shalu dan Bani karena takut kedua adiknya terpisah darinya. Saat sedang berjalan di tengah kepulan asap, Laksmi melihat seseorang tergeletak di lantai. Awalnya ia tidak dapat mengenali sosok tersebut. Tetapi setelah mendekat, ia langsung terkejut. Orang yang terbaring tidak sadarkan diri itu ternyata adalah Rishi. Laksmi panik. Ia segera berlutut di samping Rishi dan mencoba membangunkannya. Namun tidak ada respons. Rishi sudah kehilangan kesadaran akibat terlalu banyak menghirup asap. Laksmi melihat kobaran api mulai mendekat. Ia tahu bahwa waktu mereka tidak banyak. Untuk sesaat ia merasa takut. Tetapi ia tidak tega meninggalkan Rishi sendirian. Dengan seluruh tenaga yang masih dimilikinya, Laksmi berusaha menyeret tubuh Rishi menjauh dari area yang paling berbahaya. Perjuangan itu tidak mudah. Tubuh Rishi jauh lebih besar dan berat darinya. Namun Laksmi tidak menyerah. Sedikit demi sedikit ia terus menarik tubuh pria itu menuju jalan keluar. Asap membuat matanya perih. Napasnya tersengal-sengal. Tetapi ia tetap bertahan. Di luar hotel, petugas pemadam kebakaran akhirnya tiba. Mereka langsung berusaha mengendalikan kobaran api. Pada saat yang sama, keluarga Oberoi juga datang setelah mendengar kabar tentang kebakaran tersebut. Naklam terlihat sangat cemas. Ia terus menanyakan keberadaan putranya. Namun tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban pasti. Beberapa staf mengatakan bahwa Rishi terakhir kali terlihat masuk ke dalam gedung untuk membantu para tamu. Mendengar hal itu, Naklam semakin panik. Ia takut sesuatu yang buruk telah terjadi. Tidak lama kemudian, para petugas melihat dua sosok keluar dari dalam hotel. Semua orang langsung menoleh. Mereka terkejut melihat seorang gadis sedang berusaha membawa Rishi keluar dari gedung yang terbakar. Gadis itu adalah Laksmi. Dengan kondisi tubuh yang hampir kehabisan tenaga, Laksmi akhirnya berhasil membawa Rishi ke tempat yang aman. Begitu melihat putranya, keluarga Oberoi langsung berlari menghampiri. Mereka segera membawa Rishi ke ambulans untuk mendapatkan pertolongan. Dokter mengatakan bahwa Rishi terlalu banyak menghirup asap, tetapi kondisinya masih bisa diselamatkan karena berhasil dievakuasi tepat waktu. Keluarga Oberoi merasa sangat lega. Mereka kemudian mengetahui bahwa orang yang menyelamatkan Rishi adalah Laksmi. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis sederhana itu rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seseorang yang bahkan bukan anggota keluarganya. Sementara itu, Balwinder justru terlihat ketakutan. Ia tidak berani mendekati keluarga Oberoi. Sejak kebohongan dan penyalahgunaan fasilitas hotel terbongkar, ia sadar bahwa posisinya semakin sulit. Namun masalah Balwinder ternyata belum berakhir. Shalu yang sejak awal tidak menyukai pria itu mulai menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa Balwinder pernah membawa Laksmi ke rumah kosong dan mencoba memanfaatkan kakaknya. Ia juga menjelaskan bahwa Laksmi sebenarnya tidak pernah ingin menikah dengan Balwinder. Pernikahan itu terjadi karena tekanan dari keluarga. Mendengar cerita tersebut, beberapa orang langsung terkejut. Mereka tidak menyangka Balwinder memiliki sifat seburuk itu. Balwinder berusaha membela diri. Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Namun tidak banyak orang yang mempercayainya. Reputasinya sudah terlanjur hancur. Di sisi lain,
keluarga Paman dan Bibi Laksmi mulai merasa khawatir. Mereka takut semua rencana mereka akan terbongkar. Selama ini mereka sengaja memanfaatkan Laksmi demi mendapatkan warisan peninggalan ayahnya. Tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa keadaan akan berubah secepat ini. Beberapa hari kemudian, kondisi Rishi mulai membaik. Ia akhirnya sadar dan dapat kembali berbicara dengan keluarganya. Saat itulah ia mengetahui siapa orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Rishi terdiam cukup lama. Ia teringat semua pertemuannya dengan Laksmi. Mulai dari saat mereka bertengkar di hotel, ketika Laksmi menemukan kalung keluarga Oberoi, hingga kejadian kebakaran yang hampir merenggut nyawanya. Untuk pertama kalinya, Rishi mulai melihat Laksmi dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa gadis itu memiliki keberanian dan ketulusan yang jarang dimiliki orang lain. Sementara itu, Virendra Oberoi memutuskan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Laksmi. Karena itulah ia bersama beberapa anggota keluarga Oberoi mendatangi rumah tempat Laksmi tinggal. Kedatangan mereka membuat seluruh keluarga terkejut. Paman dan Bibi Laksmi langsung panik. Mereka tidak pernah membayangkan keluarga Oberoi akan datang ke rumah mereka. Virendra kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Laksmi. Ia mengatakan bahwa keluarga mereka tidak akan pernah melupakan jasa gadis itu. Jika Laksmi tidak bertindak berani saat kebakaran terjadi, mungkin nyawa Rishi tidak akan terselamatkan. Namun kedatangan keluarga Oberoi ternyata bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih. Mereka juga membawa berbagai hadiah sebagai bentuk penghargaan atas keberanian Laksmi. Saat melihat hadiah-hadiah tersebut, Paman dan Bibi Laksmi langsung berbinar. Mereka tidak menyangka bahwa tindakan Laksmi akan mendatangkan perhatian sebesar itu dari keluarga Oberoi. Virendra kemudian menyerahkan hadiah tersebut kepada Laksmi. Ia mengatakan bahwa tidak ada hadiah yang cukup untuk membalas jasa seseorang yang telah menyelamatkan nyawa putranya. Namun keluarga Oberoi tetap ingin menunjukkan rasa terima kasih mereka. Laksmi terlihat tidak nyaman. Baginya, membantu seseorang yang sedang berada dalam bahaya adalah kewajiban. Ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Tetapi keluarga Oberoi terus memintanya menerima hadiah tersebut sebagai tanda penghormatan. Suasana yang semula hangat tiba-tiba berubah ketika Shalu berbicara. Dengan polos ia menatap keluarga Oberoi lalu berkata, "Kalau kalian benar-benar ingin membantu Kak Laksmi, jangan beri hadiah. Carikan saja dia calon suami yang baik." Semua orang langsung terdiam. Ucapan itu membuat keluarga Oberoi saling berpandangan. Virendra terlihat bingung. Na'lam juga mulai penasaran. Mereka tidak mengerti mengapa Shalu mengatakan hal seperti itu. Tanpa menyadari dampak dari perkataannya, Shalu mulai menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa pria yang akan menikahi Laksmi, yaitu Balwinder, bukanlah orang baik. Ia menceritakan bagaimana Balwinder pernah membawa Laksmi ke rumah kosong dan berusaha memanfaatkan kakaknya. Ia juga mengatakan bahwa Laksmi sebenarnya tidak pernah ingin menikah dengan pria tersebut. Namun keluarga mereka terus memaksa demi kepentingan tertentu. Mendengar cerita itu, seluruh keluarga Oberoi terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang baru saja menyelamatkan nyawa Rishi ternyata sedang menghadapi masalah sebesar itu. Virendra langsung memandang Balwinder dengan wajah serius. Selama ini ia mengenal Balwinder sebagai karyawan biasa. Tetapi apa yang baru saja didengarnya membuatnya mulai meragukan karakter pria tersebut. Na'lam juga merasa iba kepada Laksmi. Ia mulai memahami mengapa gadis itu selalu terlihat menanggung beban yang begitu berat. Sementara itu, Paman dan Bibi Laksmi mulai gelisah. Mereka takut seluruh rencana mereka akan terbongkar di depan keluarga Oberoi. Selama ini mereka berusaha memanfaatkan Laksmi demi mendapatkan warisan peninggalan ayahnya. Dan kini, sedikit demi sedikit, kebenaran mulai terungkap. Di sisi lain, Rishi yang masih dalam masa pemulihan terus memikirkan Laksmi. Ia tidak bisa melupakan keberanian gadis itu saat menyelamatkannya dari kobaran api. Untuk pertama kalinya, Rishi mulai melihat Laksmi bukan sebagai gadis yang sering membuat masalah, melainkan sebagai seseorang yang memiliki hati tulus dan keberanian luar biasa. Tanpa disadari, hubungan antara Laksmi dan keluarga Oberoi mulai berubah. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai gadis desa biasa. Mereka mulai mengenal ketulusan, keberanian, dan pengorbanan yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya. Namun pada saat yang sama, bahaya baru juga mulai mendekat. Balwinder belum menerima semua penghinaan yang dialaminya. Dan keluarga Paman serta Bibi Laksmi masih belum menyerah untuk menguasai warisan yang menjadi incaran mereka.
Apakah pertemuan ini akan menjadi awal hubungan baru antara Laksmi dan keluarga Oberoi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. I just had to let you know you're